Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sampaikan riwayat pekerjaan Pak Apin di Cimangti. Menjadi pegawai itu tanggal 1 September 1998. Koreksi sedikit tapi jika ada kesalahan. Sebagai pelaksana harian manajer itu April 2000 sampai dengan Januari 2021. Manajer itu dari Agustus 2021 sampai Juli 2027. Menjadi general manager Agustus 2027 sampai dengan bulan Juni 2007. Tahunnya belum sampai ya. Menjadi general manager Agustus 2007 sampai dengan Juni 2019. Kemudian deputi SPI Juni 2019 sampai dengan 15 Oktober 2022. Pensiun beliau itu 16 Oktober 2022. Yang totalkan masa kerja beliau 24 tahun 1 bulan. Dan telah sekian lama beliau bersama-sama dengan kita dengan berbagai cerita, menjadi suka, duka bersama-sama. Maka tibalah saatnya di mana kita harus melepas Pak Apin untuk masuk ke masa pensiun beliau. Saya ucapkan terima kasih atas segala kinerja yang luar biasa, loyalitas yang patut dibanggakan, serta dedikasi yang tinggi yang telah Pak Apin berikan bagi Cimangti. Suatu kebanggaan dan satu prestasi yang luar biasa bisa bertahan 24 tahun di Kredit Kampus waktu itu. Pak Apin sebagai saksi sejarah dalam perkembangan edukasi secara bakti sampai sebesar ini. 17 tahun kemarin saya kenal Pak Apin. Saya menjadi pengurus SPK Bakti ini sebagai sekretaris pengurus tahun 2005. Di situ saya mulai mengenal Pak Apin secara pribadi dan sekarang kami menjadi keluarga. Nah, banyak hal yang dapat saya pelajari dari perkenalan saya dengan Pak Apin. Dari banyak cerita, banyak pengalaman. Pak Apin saya menilai sebagai sosok yang damai, yang tidak pernah ribut dengan kepentingan sendiri. Bagi saya, bersama Pak Apin di CUKB ini banyak kenangan. Dan begitu juga bagi kita semua pasti mempunyai kenangan bersama Pak Apin. Saya tidak percaya. Saya melihat dan memperhatikan Pak Apin adalah pribadi yang begitu mencintai pekerjaannya. Sekali lagi, Pak Apin adalah pribadi yang begitu mencintai pekerjaannya. Mengapa saya katakan seperti itu? Ada 4 alasan bagi saya. Yang pertama, sejak saya menjadi anggota CUKB, yaitu kurang lebih tanggal 24 Januari 2003, Pak Apin sudah ada saya melihat di CUKB. Kebetulan kantornya masih di Jalan Limobolyo bersama dengan Pak Dono yang saya kenal pada waktu itu. Nah, tugas itu artinya memang pensiun sesuai dengan waktunya itu digelar acara seperti ini. Ya. Beda dengan yang pensiun mau pensiun sendiri, itu beda. Ini kan pensiunnya karena memang sudah benar tugas. Mari pengurus-pengurus terpilih nanti hal ini bisa dilembagakan sehingga kita tidak menyalahi MO ya, pakai SOP ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pak Apin ya, nama Pak Apin mohon segera ditindaklanjuti. Misalnya masih ada
Apin misalnya, salah kita kalau itu masih atas nama Pak Apin. Ini silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum seperti apa hal yang harus kita lakukan. Saya ini bicara soal organisasi saja dulu. Nah, yang berikutnya, pensiun itu adalah kejadian yang bukan luar biasa. Pensiun itu adalah kejadian yang kita sudah tahu bahwa pensiun itu pasti bagi mereka yang punya berkat, ya. Maksudnya bukan berarti yang meninggal itu tak ada berkatnya. Maksudnya kita diberkati bekerja sampai dengan pensiun, ya. Luar biasa. Nah, kami juga di kampus itu baru melepaskan 10 dosen yang pensiun. Yang pensiun normal, bukan yang dipensiunkan Tuhan. Yang dipensiunkan Tuhan tahun lalu sudah 8 orang. Sekarang ada 10 orang lagi, baru saja kami melepas mereka. Nah, hal-hal ini saya pikir satu hal yang baik bagi organisasi kita. Jadi siapapun pengurus ke depan, ya, apakah nanti Pak Apin menjadi pengurus, tadi sudah diminta oleh para pejabat kita, Ibu Ketua, kemudian Ketua Pengawas. Jika Pak Apin berkenan, ya boleh melamar, kan tidak ada salahnya. Siapapun boleh melamar menjadi pengurus dan pengawas. Cuma kalau Pak Apin, ya dia sudah tahu sebelum di CU kita. Ya. Nah, tadi banyak yang menjelaskan mulai dari GM bahwa Pak Apin ini orangnya adalah orang yang sabar. Mungkin prototipe itulah yang melengkapi beliau. Orang yang selalu menjadi objek penderitaan. Di zaman saya ini paling sering kelahi dengan saya. Ya, jadi objek penderitaan dan dia tidak pernah membangkang. Dari catatan saya itu sekali saja Pak Apin itu membangkang saya. Ya, pernah. Tapi tidak apa-apa, namanya berorganisasi itu kan bukan semua, bukan harus baik-baik saja. Ya, kalau perlu kita berkelahi tapi demi sebuah kebaikan. Nah, identik dari kata sabar itu memang letaknya di Pak Apin kalau saya lihat. Ya, sabar. Nah, tapi bukan berarti yang disanjung-sanjung tadi itu 100% ada di Pak Apin. Ada banyak kelemahan Pak Apin juga, tapi lebih banyak yang menonjol kebaikannya. Mari tiru yang baik-baik, yang buruk yang yang saya hormati Bapak Ibu Komite, Bapak hadir semua tadi. Saya hadir. Kemudian saya hormati Bapak GM, teman-teman deputi. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai teman-teman manajer, staf kepala sekretariat dan sekretaris. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, Bacurami Besaruga, Basengatkan Jumatan. Untuk mengawali sambutan atau pesan dan kesan saya pada saat ini, izinkan saya juga ikut berpantun. Indah temukan berbunga rampai, sayang pelita cahayanya redup. Tiap perjalanan akan sampai juga, akan menjadi kenangan di sisa hidup. Pantun kedua, batang selasih dibuat jukung, hendak membawa kayu jati. Terima kasih sudah banyak mendukung selama saya menumpang mengabdi
di lembaga ini. Jadi itu pantun dari sambutan saya pada kesempatan ini. Baik, yang pertama saya mau sampaikan rasa syukur yang mendalam terutama kepada Tuhan, di mana telah mengantarkan saya sehingga boleh mengakhiri masa tugas atau masa bakti saya sebagaimana yang sudah diatur di kebijakan lembaga kita. Saya yakin bahwa apa yang saya rasakan, yang saya alami pada saat ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kehidupan saya. Karena apapun yang dilakukan itu semuanya pasti berkat bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Pertama, saya sudah bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan saya dengan baik. Saya juga masih dalam kondisi sehat seperti yang Bapak Ibu teman-teman lihat pada saat ini. Ya. Lalu saya juga menjadi satu kebijakan. Kalau dihitung jumlah kalinya dan jenis pendidikan yang didapat di lembaga ini, saya sendiri kalau suruh menghitung saya tidak jalan. Begitu banyak ya. Sejak saya mulai dari pengalaman di lembaga ini. Dulu di awal saya hanya berdua. Ketika saya mulai masuk itu 2 orang, saya dan Ibu Serapin. Lalu yang berikut saya mengajak teman-teman siapapun dia, apakah kita sebagai pemimpin, kemudian juga teman-teman sebagai bawahan, hargai orang yang ada di sekitar kita, terutama sekali adalah para pemimpin kita. Karena saya masih meyakini patah tabur tuai, ketika kita sebagai pemimpin kita tidak melaksanakan dengan baik, kita tidak menghormati siapa yang dipimpin, siapa sebagai pemimpin. Nah, suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, pegang teguh sikap hormat dan tanamkan sikap hormat kepada setiap anak atau staf yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, dengan demikian ya, artinya kita bisa membangun ini secara bersama, secara kekeluargaan. Saya melihat ya, pengalaman masa lalu ketika kami baru-baru berjumlah, kita masih sedikit, rasanya rasa hormat anak buah terhadap atasan itu masih sangat tinggi, kental sekali. Nah, misalnya, dan kita bisa kenal satu dengan yang lain. Mungkin karena itu jumlah kita masih sedikit. Lalu juga kita
berangkat dari nol, ya, katakanlah dari nol mengelola lembaga ini. Kita juga berangkat dari orang yang tidak punya, bergabung di CU ini, ya, karena jujur saja ketika mulai jadi pegawai di CU, dulu orang lihat CU ini adalah sebagai sebelah mata. Jadi ada yang pernah jadi staf kita karena punya kesempatan di bank mundur. Karena memang CU itu bukan tujuan utama di CU, sebagai percakapan saja. Nah, sekarang orang sudah mulai menatap CU ini menjadi masa depan yang lebih baik. Maka kemudian kita mengalami berbondong-bondong orang di luar sana mau menjadi bagian dari. Tapi kita sudah bisa melihat dari teman-teman generasi di atas kita, banyak yang mundur belum pada waktunya. Nah, itu semua karena mereka sudah berangkat dari suasana hidup di lingkungannya sendiri, sudah menjadi jauh lebih baik sehingga masuk di lembaga ini dihadapkan dengan segala tantangan, dengan pekerjaan dan seterusnya, maka kemudian dan demikian juga semangatnya itu sudah mulai kelihatan. Kalau kita dulu sejak awal itu karena memang kita berangkat dari ketiadaan masing-masing, sekali kita mendapat pekerjaan, nah itu menjadi suatu kesempatan dan peluang memang yang menjadi pilihan utama. Dan itulah yang mendasari saya sendiri merasa sangat mencintai lembaga ini. Hal kebersamaan dulu misalnya ketika kegiatan acara Natal kita selalu keliling, ya, dari rumah ke rumah dilakukan. Kan saya ingat di pengalaman Pak Marianus, dia sempat sempat dia dibawa pulang karena mabuk. Tapi kemudian beliau bertobat, ya, mungkin karena sudah dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang jangankan mau minum, bawa botol minum saja tidak bisa. Ditumpangkan saja tidak bisa lagi. Itu hal yang nah, saya mau mengatakan bahwa bukan berarti saya mau membanding-bandingkan. Dulu keakraban kita, nanti antara kita sendiri semua juga ada yang mengalami hal yang sama. Keakraban kita sungguh luar biasa. Tetapi sekarang, ya, dengan berbagai alasan dan seterusnya, kebersamaan itu sudah mulai mudah. Ya. Jadi kunjungan di saat hari raya kita kurang, karena memang ya, kita banyak kegiatan aktivitas ya, yang dibantu melalui berupa bisnisnya. Ya. Dan ketika ada keluarga besar CUKB yang misalnya membuat hajatan, saya ingat misalnya ketika acara pernikahan Ojang, seluruh kita berangkat pada saat itu. Nah, kalau sekarang beda situasi. Beda situasi. Bahkan saya mengamati ketika kita untuk mengucapkan selamat saja kepada kawan sudah mulai ada yang berarti walaupun tidak dikatakan tetapi dengan melihat. Nah, itu saya kira hal yang dulu yang baik, ya, menjadi dambaan kita sekarang. Mungkin paling tidak di lingkungan kita masing-masing kita bisa bangun kebersamaan. Saya mendengar di beberapa KP dengan unit-unitnya membangun kebersamaan itu cukup bagus, dan saya kira yang baik boleh dilanjutkan. Dan itulah karena kita
saya ngomong teman-teman sebagai manajer, anak buah itu sangat tergantung pada kita mau jadi contoh yang baik atau menjadi contoh yang tidak baik. Kalau menjadi contoh yang baik pasti teman-teman yang lain akan, walaupun seperti tadi saya katakan tidak gampang. Manusia atau seseorang di zaman saya sampai dengan tahun 2000-an itu beda dengan yang setelah itu. Jadi dengan orang bersikap masa bodoh satu sama lain, cuek, ya, tidak menghargai dan seterusnya. Itu sangat dibutuhkan keterampilan kita. Saya yakin teman-teman semuanya mampu melakukan. Mari kita cintai lembaga ini, karena saya tidak pernah memikirkan bahwa CU ini akan berakhir. Bahwa CU ini tetap ada, ya, walaupun dibayang-bayangi dengan segala kekurangan-kekurangan yang saat ini kita alami, tapi saya yakin, ya, di dalam hati kita semua kita masih punya hati terhadap lembaga ini. Karena itu kita bisa wujudkan kalau kita bisa membangun kerjasama yang baik, baik pengurus dengan pengurus pengawas, dengan pengawas pengurus dengan manajemen dan sebaliknya. Semua ini akan bisa kita wujudkan kalau kita bisa kerjasama dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan, ya, keberlangsungan lembaga ini tetap bisa kita pertahankan. Berkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri, apa yang kita lakukan sore ini, saya juga sependapat. Tadi sebenarnya saya ketika disampaikan akan ada acara seperti ini, saya menolak. Karena bagi saya itu tidak perlu juga kita terlalu berlebihan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi saya menghargai teman-teman GM bersama dengan yang lain, dengan Bapak Ibu pengurus, pengawas, nasihat yang sudah merencanakan ini. Saya hargai, maka saya mengucapkan terima kasih atas dan apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Saya kira ini perlu kita lembagakan, bukan karena Pak Akif atau bukan karena Pak Raya, tapi karena yang lain siapapun dia sama, ya, nanti diperlakukan yang sama seperti itu. Saya kira itu hal yang baik untuk kita lakukan untuk ke depan.